Saudara, di hari yang sama, Linda Pujastuti alias Anita Cepu juga bacakan nota pembelaannya, saudara. Dalam pembelaannya, Linda mengaku Teddy Minahasa memperalat dan menuduhnya dengan beragam peran. Salah satunya sebagai bandar narkoba besar. Berikut ini ulasannya untuk Anda. Ternyata balasan dari pesan singkat itu, beliau meminta saya untuk mencarikan lawan narkoba tersebut. Bahkan beliau menginginkan pembeli untuk dapat bertransaksi di daerah Sumatera Barat. Di mana dalam persidangan yang berlangsung, malah saya dituduh sebagai seorang bandar narkoba yang dimana dikatakan oleh Bapak Teddy Minahasa bahwa beliau tidak pernah menerima uang tersebut dan tidak pernah memberikan perintah untuk mencarikan lawan atau mencarikan pembeli. Linda Pujastuti alias Anita Cepu, terdakwa selanjutnya yang menyampaikan nota pembelaan di muka persidangan. Sama seperti dengan Dodi Prawira Negara, nota pembelaan disampaikan atas tuntutan dari jaksa penuntut umum atas dirinya, yaitu pidana penjara selama 18 tahun. Pembelaannya diutarakan oleh Linda dapat dikupas melalui fakta-fakta persidangan. Bagaimana keterkaitan antara fakta persidangan dengan pembelaannya? Silakan masuk. Baik. Linda Pujastuti dalam nota pembelaannya mengaku berawal dari hanya meminta kerja kembali kepada Irjen Teddy Minahasa, malah berujung terlibat penjualan narkotika jenis sabu. Linda menyebutkan saat diminta Teddy Minahasa mencarikan lawan, dirinya tak berpikir jauh dan mengiyakan permintaan sang jenderal. Selain itu, Linda merasa dituduh oleh Teddy selama persidangan berlangsung. Penderitaan yang saya alami bermula dari saya menghubungi Bapak Teddy Minahasa lewat pesan singkat WhatsApp, di mana maksud saya pada saat itu hanya ingin bekerja kembali dan meminta modal ke luar negeri untuk menjual keris pusaka beliau, yang dimana dulu pekerjaan ini belum dapat saya selesaikan akibat datangnya pandemi COVID-19. Karena saya berpikir jika saya dapat menjual keris pusaka tersebut, saya dapat memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya. Tapi ternyata balasan dari pesan singkat itu, beliau meminta saya untuk mencarikan lawan narkoba tersebut. Bahkan beliau menginginkan pembeli untuk dapat bertransaksi di daerah Sumatera Barat. Naif memang pemikiran. Tapi saya tahu pada saat itu saya tidak berpikir jauh ke depan dan hanya berpikir bahwa saya bisa mendapatkan modal untuk biaya akomodasi saya. Karena pemikiran saya seperti itu, seperti ini dan faktor ekonomi, makanya perintah tersebut saya lakukan. Di mana dalam persidangan yang berlangsung, malah saya dituduh sebagai seorang bandar narkoba yang dimana dikatakan oleh Bapak Teddy Minahasa bahwa beliau tidak pernah menerima uang tersebut dan tidak pernah memberikan perintah untuk mencarikan lawan atau mencarikan pembeli. Saat Linda alias Anita Cepu menerima permintaan Irjen Teddy Minahasa, Linda pun mencarikan lawan atau pembeli. Mengenal Kasranto, mantan Kapolsek Kalibaru, Linda minta Kasranto untuk mencarikan pembeli. Kasranto pun menyanggupi walaupun sudah tahu sabu tersebut adalah barang bukti penangkapan. Pak Teddy, ada yang mau cash ini. Oh ya, kamu koordinasi dengan Dodi, bilangnya begitu. Akhirnya saya koordinasi dengan Dodi, terus Dodi koordinasi lagi dengan Pak Teddy. Akhirnya sampailah pengiriman barang itu, gitu. Sampai ke Jakarta. Saya kasih ke Pak Kasranto, sampai dengan Kasranto saya kasih lagi, terjadilah transaksi yang 1 kilo itu. Setelah transaksi 1 kilo itu, uangnya saya serahkan kepada Dodi itu kembali, terus uang itu infonya disampaikan lagi ke Pak Teddy. Gitu. Kasranto, mantan Kapolsek Kalibaru, menerima sabu sebanyak 5 kg dan menyuruh Janto untuk menjual sabu tersebut.
Hanya berselang 1 jam saja, sabu pun berganti menjadi uang 500 juta. Yang menyuruh saudara untuk menjual sabu tersebut siapa? Saudari Linda minta tolong. Minta tolong ya. Ya, Dipanggil saudara ke rumahnya. betul Yang Mulia. Itulah tadi pada tanggal 24 September 2023. Jam berapa saudara jemput itu? Pagi Yang Mulia. Sekitar jam 7 tadi. 7, kurang lebih jam 7 Yang Mulia. Berapa banyak yang saudara bawa? 1 bungkus plastik Satu bungkus. berwarna paper bag warna coklat, kurang lebih 1 kilo Yang Mulia. Lebih kurang 1 kilo saudara bawa. Sendiri waktu itu saudara? Betul Yang Mulia. Sendiri. Kemana saudara bawa? Bawa ke kantor Polsek Kantor. Kalibaru Yang Mulia. Terus kepada siapa saudara jual? Saya sampai di kantor, saya menghubungi saudara Janto Yang Mulia. Janto. Terus? Janto datang ke kantor kurang lebih jam 11. Saya sampaikan jam 9 dulu saya hubungi Janto, barangnya sudah ada di kantor. Oke. Kurang lebih jam 11 Janto datang ke kantor Yang Mulia. Ambil barang tersebut, langsung dibawalah sama saudara Janto keluar. Ya kurang lebih 1 jam berikutnya jam 12 Janto sudah kembali dengan membawa uangnya Yang Mulia. Terus Janto menjualnya berapa? 500 Yang Mulia. 500. Berapa uangnya diserahkan kepada saudara? 500 Yang Mulia. 500 ya. Berapa dikasih sama Janto? Janto 20 Yang Mulia. 20 ya. Terus kemudian uangnya apakah saudara antar ke rumah Linda atau minta Linda yang menjemputnya? Linda yang ke kantor saya Yang Mulia. Berapa dikasih sama Linda? 410 Yang Mulia. 400. Kenapa 410? Uangnya 500 tadi. Ya saya sodorkan Linda ngambil 10 untuk transportasi Linda. Ambil 10. Artinya 400 dikasih ke Linda. Siap. Terus Linda kemana itu diserahkan kembali uangnya tahu? Yang 400 yang diterima Linda. 410 tadi kan? Iya. Nah, kepada siapa diserahkan Linda? Tahu terdakwa? Saya tidak tahu Yang Mulia. Tidak tahu ya. 500 juta rupiah diterima Kasranto, 410 diterima Linda. Linda pun serahkan uang yang didapatkan kepada AKBP Dodi Prawira Negara. Dan 300 juta pun mendarat di tangan Irjen Teddy Minahasa. Itu kira-kira jam 1, Kasranto ada telepon saya untuk ke Kapolseknya untuk ambil dana itu. Oke. Artinya bukan Kasranto datang ke rumah lagi, tapi saudara datang ke kantor Kapolsek. Kasranto, Iya, betul. Kapolsek ya, mengambil uangnya. Itulah yang tadi yang saudara bawa 350. Ya. Dari Kasranto saya terima 410 Yang Mulia. 400 ya. 400 saudara. Kepada siapa kemudian saudara serahkan penjualannya itu? Kepada Dodi, saya Dodi, serahkan 350 juta. Dan Linda pun telah menyampaikan nota pembelaan di persidangan. Satu persatu telah disampaikan kepada majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum. Setelahnya Linda alias Anita Cepu akan mendengarkan replik atau tanggapan dari jaksa penuntut umum. Bagaimana JPU menanggapi atas pembelaan yang disampaikan? Mas Nirahmawati, Yanuar Ruslim, Kompas TV, Jakarta.